Kalau tidak dilakukan wayang seperti itu, kemungkinan besar, ya nggak kemungkinan, ternyata yang terjadi itu kemarin pernah dilakukan pakai wayang tengul mbak, itu ternyata dalangnya sampai ya Allah alam tapi meninggal. Kalau itu dikasih sinden perempuan, banyak sekali ular muncul. Nah itu kalau di Ubalan jenengan masuk pintu pertama, itu sebenarnya ada beberapa orang. Maksudnya beberapa orang itu kebanyakan. 2 malam itu yang kesurupan, 1 malamnya hampir ada 12 anak. Film aja dulu kan film terkenal. Itu kalau disiarkan judulnya Angkleng Darmo, krunya pasti terjadi sesuatu. Hidup kita kan berdekatan sama yang tak terlihat lah kasar mata, tapi ternyata gitu mbak. Sumber Ubalan terletak di Desa Soko, Kecamatan Temayang, tak jauh dari perbatasan Bojonegoro Nganjuk. Tepatnya sumber mata air ini terletak di ujung Desa Soko di jalan poros antara Desa Soko dengan Desa Pajeng. Sumber Ubalan merupakan bagian vital kehidupan masyarakat Desa Soko baik secara jasmani maupun rohani. Air sumber dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan minum, mandi, irigasi, dan kebutuhan sehari-hari. Namun, sumber Ubalan juga tempat keramat bagi rakyat setempat. Kalau di Dusun Soko ini memang banyak sekali yang sakral atau mungkin singit lah kalau di sini namanya. Itu di Ubalan, terus di sini ada Daku Awang, dan di sana juga ada Jelemur, dan di Beji dulu ada 4 gitu. Tapi kenapa itu ceritanya memang dahulu kala. Di sini itu ada dua orang pengembara. 2 orang pengembara yang datang ke sini itu kemungkinan dari kalau zaman dulu itu seperti biksu lah, seperti biksu atau apa. Dan seperti biksu itu akhirnya yang satu meninggal di sini. Tapi cerita itu juga kita sempatkan karena di sini itu bentuknya juga seperti makam mbak. Ini makamnya menghadapnya memang sekarang itu ke utara selatan, tapi yang sebenarnya itu timur barat. Dan panjangnya itu hampir 2,5 meter. Dan di dalamnya itu ada batu bata yang panjangnya 60 cm kali 30 cm. Itu asli mbak. Makanya kalau dulu ceritanya gini mbak, di sini itu di Ubalan itu memang ada peninggalan Belanda dan bangunan-bangunan juga masih. Tapi di kisaran tahun 60 itu memang sudah ada perdikan Bali Paseban di Bupati. Di situ adalah rumahnya besar dulu. Makanya kenapa sampai sekarang itu dinamakan singit. Kalau dinamanya singit, tapi kalau mungkin orang awam itu, orang biasa itu sakral mbak. Di dekat sumber Ubalan terdapat beberapa gua yang juga disakralkan. Kedua lokasi ini kerap dijadikan lokasi aktivitas sakral. Setiap tahun pada bulan Mei, masyarakat setempat melaksanakan sedekah bumi di sumber Ubalan ini. Mereka memberikan sesembahan atau ambeng berupa ayam serta menggelar pertunjukan wayang kerucil. Ada beberapa adat spesifik yang wajib dipatuhi oleh masyarakat dalam sedekah bumi, termasuk penggunaan ambeng ayam dan wayang kerucil. Jika dilanggar dapat berakibat fatal, mulai wabah ular di desa hingga kematian warga. Jadi dari tahun 2000 mungkin saya sudah masuk di situ. Itu memang kalau ada sedekah bumi di dalamnya itu kan biasa orang itu bawa ambeng dan lain sebagainya ngumpul di situ. Di situ itu kalau ada apa, kalau sampai sekarang itu namanya wayang pakai papan, kerucil namanya, kalau di sini namanya kerucil. Itu wajib dilakukan tiap sedekah bumi. Kalau tidak dilakukan wayang seperti itu, kemungkinan besar, ya nggak kemungkinan, ternyata yang terjadi itu kemarin pernah dilakukan pakai wayang tengul mbak. Ya, tengul itu kan yang berupa wayang tapi berbentuk orang itu ternyata dalangnya sampai ya Allah alam tapi meninggal. Makanya sampai sekarang ini saya juga masih menyimpan gong dan wayangnya disakralkan di sini. Makanya setiap ada sedekah itu dilaksanakan. Dan memang mbak, dulu kalau nggak percaya di orang sini semua, kalau itu dikasih sinden perempuan, banyak
banyak sekali ular muncul. Nah, munculnya ular itu di kisaran pohon, Pak. Semua pohon banyak keluar ularnya. Sampai sekarang pun masih seperti itu, makanya dari kita sendiri tidak pernah pakai sinden perempuan, pakai sindennya tetap laki-laki. Di sini juga ada peninggalan lagi di gua itu Pertapan Anggrek Darmo. Itu ada 9 gua. Dari gua Putri, gua Gundel, gua Susu, dan gua Bogor, dan gua-gua yang lain. Sebenarnya banyak sekali potensi. Tapi kenapa dari tahun ke tahun, bahkan puluhan tahun, kita ajukan ke pemerintah, tidak pernah ada respon. Kenapa? Karena mungkin kesakralan itu juga. Karena di sana juga banyak peninggalan-peninggalan. Masyarakat mempercayai jika di dalam sumber Ubalan terdapat perumahan gaib dan beberapa penunggu sumber mata airnya. Karena itu, pengunjung sumber mata air tidak dapat sembarangan menjelajah air sumber Ubalan. Sumber Ubalan terkadang dimanfaatkan sebagai bumi perkemahan, sehingga saat ada pengunjung yang berkemah, tali digunakan untuk membatasi area mana saja yang dapat digunakan berkemah. Melanggar batas yang ditetapkan dapat berakibat kesurupan massal. Nah, itu kalau di Ubalan jenengan masuk pintu pertama, itu sebenarnya ada beberapa orang. Maksudnya beberapa orang itu kebanyakan ya anak kecil ada, orang dewasa ada di sekitaran situ, dan di situ ada pohon mahuni, 2 mahuni. Makanya kalau orang atau anak-anak yang mau biasa kemah itu mau kesini, saya putari pakai rapian. Kenapa seperti itu? Ada batas-batas yang perlu dilakukan, dan batas-batas itu jangan ya, makanya saya juga seperti itu. Dan yang untuk biasanya untuk buang air dan sebagainya juga saya tempatkan di situ. Makanya yang kemarin adalah dari Bojonegoro langsung ke situ, ya kemungkinan langsung karena dia sudah ada teman di sini. 2 malam itu yang kesurupan, 1 malamnya hampir ada 12 anak. Dari 2 malam itu hampir kesurupan, banyak yang kesurupan akhirnya pulang. Hal-hal seperti itu karena mistisnya di situ, Mbak. Di tempat yang saya sebutkan tadi banyak sekali lah orang-orang. Dan sebenarnya kalau di mata awam kita tidak ada apa-apa, tapi kalau kita masuk di situ tapi secara mata batin banyak sekali rumah-rumah. Dan di situ memang pintu masuk itu dulunya karena ada seperti prajurit Tartar itu memang satu ya. Terus dari tempat-tempat yang kemarin saya ceritakan itu, dulu di sebelahnya itu ada pohon berasa. Kalau sini namanya pohon berasa, besar sekali. Dan di situ itu pembuangan pusaka. Makanya di situ ada namanya mbah siapa namanya di Grasa itu. Terus dulu lagi ada 2 anak kecil di situ tersedak makanan, entah makanan apa, tapi makanan itu berupa dari asli situ. Dia tersedak, 2 anak itu juga meninggal, sampai sekarang masih ada. Ibaratnya anak-anak yang menunggu di situ. Sumber Ubalan terbagi 2 area, yakni area umum dan pemandian wanita. Pemandian wanita tersebut memiliki penunggu bernama Mbah Gantol yang tinggal bersama kedua putrinya. Mbah Gantol dipercaya masyarakat dengan sifat jahilnya, serta penampilannya yang berpakaian kemben dan jarik. Mbah Gantol dapat ditemui pada malam Jumat Pahing, yakni malam paling sakral bagi warga desa Soko. Mbah Gantol itu orangnya senangnya kumuh, senangnya kotor-kotor. Tapi sebenarnya dia pakai kemben. Dia pakai kemben itu orang Jawa dulu kan pakai kemben, pakai jari. Dia punya anak 2, perempuan semua. Dan dia kalau dia itu sangat ya ngapunten, dia agak jahil. Jadi Mbah Gantol itu sangat jahil. Makanya kalau memang bener saumpama jenengan mau kesini malam Jumat Pahing, di situ nanti sakral malam-malam di situ, ya kemungkinan insya Allah kalau dikeluarkan bisa ketemu pun insya Allah bisa. Mbah Gantol itu. Adat istiadat di sumber Ubalan juga berlaku bagi yang memanfaatkan sumber Ubalan untuk kebutuhan irigasi. Larangan seperti tidak berbicara kotor wajib dipatuhi oleh para pekerja. Dulu ada pembangunan irigasi dari proyek Bojonegoro itu ada CV-nya. Dia juga seperti itu, Mbak. Nah, saya suruh buatkan panggang kalau betul kan itu seperti apa? Bacaan.
itu malamnya saya sembelih ayam, saya panggang, itu keluar tanduk, dua tanduk di ayam yang sudah meninggal. Dan di situ saya beritahu, Pak, jangan bersuara macam-macam, kalau ada jangan, ibaratnya kalau di ini lorong Pak, jangan sampai seperti itu. Tapi ternyata dia melanggar itu. Akhirnya di situ dia ya terpeleset dan dia meninggal, tapi dia ya koma di bawah sampai umpamanya selesai itu saya melaksanakan. Salah satu adat yang wajib dipatuhi bagi pendatang yang berkunjung ke Desa Soko adalah membasuh muka di Sumber Ubalan sebelum menjelajahi area sekitar Sumber Ubalan. Hal ini dilakukan untuk menghormati makhluk gaib yang menghuni sumber mata air tersebut. Kalau jenengan sebenarnya kalau tata cara di situ memang ya seperti itu. Makanya kalau orang luar itu sebenarnya kalau dia mau bertanam ke situ, dia melihat-lihat itu langsung masuk aja ke sumberan. Kan ada sumber kan. Jenengan masuk ya entah jauh-jauh atau pakai arah buka atau mungkin apa-apa dan apa setelah itu. Kalau malam Jumat Pahing itu jenengan pengen lihat atau pengen apa ya di situ. Hidup berdampingan dengan makhluk gaib sudah jadi kebiasaan bagi masyarakat Desa Soko. Karena kedua pihak bergantung kepada hal yang sama meskipun zaman telah berubah. Masyarakat setempat juga tak segan membantu pendatang untuk mengenal adat istiadat setempat, utamanya untuk keselamatan para pendatang. Karena orang desa itu minumnya dari situ, kita sendiri ya muri-muri lah. Adanya kita hidup minum makan dari situ ya kita muri-muri. Kepercayaan kita tetap ya dari kuasa. Tapi kita sendiri kan hidup kita kan berdekatan sama yang tak terlihat lah kasar mata. Tapi ternyata gitu Mbak. Jadi setiap malam Jumat Pahing dia keluar. Yang saja kita kan memang ada macam putih itu memang sebenarnya rumahnya di sini. Makanya kalau Jumat Pahing di sini juga banyak Mbak. Mulai hari jam-jam seperti ini ya banyak sekali orang-orang datang bawa amplop. Karena dia syukuran. Tapi tidak membawa Mbak, maksudnya dia kalau seumpama saya pingin apa, ingin itu ternyata 10 hari, 5 hari terkabul ya dia kesini harus bawa panggang apa-apa ya pokoknya makan sini, panggil orang sini untuk syukuran gitu aja. Jadi ya dari hal seperti itu dulu Mbak, ini rumah ini desa, ini tanah desa, kas desa, dan orang yang mau ibarat lewat saja kalau di sini ada pikiran danu ya memang banyak yang meninggal. Sampai sekarang pun, tapi kalau sekarang kan zaman sudah berubah ya mungkin ada perubahan seperti itu. Dan kalau malam Jumat Pahing seperti ini, nanti kalau di sini namanya maghrib itu mau petang itu kan biasanya kalau malam ada kan, pokoknya petang ada orang masuk sini biasa lalu lalang, tapi orang itu bukan orang di sini itu biasa. Makanya di rumah saya ini dilakukan banyak sekali seperti itu. Tapi ya monggo lah, Allah alam sendiri dan kepercayaan orang juga beda-beda. Karena apa? Orang itu beda, orang juga beda. Ya ada yang mempercayai dan ada yang beda. Dan mungkin ya karena di sini namanya pertapan Angling Darmo, kemungkinan dulu di sini ada. Bahkan cerita-cerita seperti itu Mbak. Film aja dulu kan film terkenal, film layar lebar lah. Itu kalau disiarkan judulnya Angling Darmo, yang ibaratnya krunya pasti terjadi sesuatu. Kalau dia menampilkan cerita Angling Darmo atau film Angling Darmo pasti kan. Ya entah nanti apa yang terjadi pasti. Kemarin saja Mbak, baru saja ini kan ada lampu-lampu yang terpasangkan. Lampu kemarin itu yang masang juga saya. Saya satu malam saya selesaikan. Ya ngapunten, makanya nanti kalau ke situ mungkin ada ular, ada apapun ya jangan sampai kita tapi nanti ketemu apa-apa ya kita pun padam. Malamnya itu saya dikejar ular-ular ya sampai ke Jakarta. Kira-kira masang lampu itu. Ya mungkin karena dia ya satu mungkin penerangan juga. Tapi kita sendiri setelah itu ya kita bersama-sama lah kita sesuatu cara supaya itu karena kita butuh penerangan biar itu nanti buat wisata kita yang bagus. Ya bagi kita sendiri kalau orang sini sudah biasa, tapi kalau orang luar mungkin dari cerita-cerita seperti ini memang banyak yang mistis bagi orang-orang sini. Tapi ya kalau orang luar biasanya ya memang kalau ada kesini kita pandu lah biar dia
tahu di lokasi-lokasi itu, akhirnya nanti pulangnya juga aman. apa, ya